Nah, kenapa kok kita lebih menerapkan haji tamattu bukan ifrad? Sebab ketika panjenengan sudah memakai kain ihram, di sana itu panas 50 derajat. Masya Allah, kadang kalau nggak sadar, kalau di rumah biasa begini nih, buat usap-usap, diangkat kain ihram bawah buat usap-usap. Ini kan Masya Allah pemandangan yang tidak layak ditampilkan di depan umum. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan praktek. Prakteknya apa? Praktek haji tamattu. Kalau haji ifrad, gambarannya begini haji ifrad. Haji ifrad kalau saya tanggal 21 Juni terbang dari asrama haji menuju ke Jeddah, maka saya melewati mikot. Pas melewati mikot, anggap tanggal 22 Juni, maka saya niatnya adalah niat haji ifrad. Nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Saya memakai kain ihram sejak tanggal 21. Kalau tanggal 21 itu tanggal berapa Dzulhijjah? 2 Dzulhijjah, oke? Oke. Tanggal 21 Dzulhijjah, tanggal 2 Dzulhijjah saya berangkat dari asrama haji. Sampai di sana anggap tanggal 3 Dzulhijjah lah. Dari tanggal 2 kemudian sudah pakai kain ihram. Pas malam tanggal 3 saya niat. Ketika sudah niat, maka berlakulah larangan-larangan. Kalau tadi ketika masih dari asrama haji, saya masih boleh begini, saya masih boleh begini, kena AC di pesawat masih boleh begini, masih boleh kerukupan begini, masih boleh. Tapi begitu saya sudah mengucapkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, maka berlaku larangan-larangan ihram. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh memotong kuku, memotong rambut, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh membunuh atau memburu binatang-binatang di tanah haram. Tanggal 2 tadi berangkat, tanggal 3 Dzulhijjah saya masih memakai pakaian ihram. Tanggal 3 karena capek, kemudian baru tanggal 4-nya, tanggal 4 Dzulhijjah saya berangkat kemana? Ke Masjidil Haram untuk tawaf qudum. Untuk tawaf 7 putaran. Ya pakai kain ihram, tidak dilepas. Banyak kekeliruan terjadi. Pikirannya, oh seperti pakaian seragam saat dinas di luar dipakai kain ihram. Begitu masuk di kamar dilepas, lempar sana, lempar sini, pakai celana pendek. Sering terjadi begitu itu. Banyak jamaah haji ketika dia sudah pakai kain ihram, belum waktunya tahallul, ketika masuk di kamar ganti. Kemarin umroh juga begitu. Belum tahallul, belum umroh, dia lepas kain ihramnya keluar. Ustaz, ini maksud bayinya apa? Saya kaget. Pak, panjenengan kok sudah pakai kain celana pendek? Katanya. Oh iya kan, nanti kalau mau berangkat pakai lagi kain ihramnya. Nah itu keliru. Jadi kain ihram itu menjadi pakaian sehari-hari kalau kita melakukan haji ifrad. Tanggal 4 kita tawaf qudum, selesai, mau sa'i boleh, tidak sa'i boleh. Kemudian kita pulang. Kemana? Ke hotel atau ke maktab. Sampai di hotel kita jalan di panas-panasan juga pakai kain ihram. Kita kedinginan di kamar kena AC juga pakai kain ihram. 24 jam pakai kain ihram. Tanggal berapa itu? Tanggal 5. Tanggal 6 nggak ngapa-ngapain, nyuci baju atau nyuci kain ihram, atasnya ada yang kotor misalkan, ya pakai kain ihram. Dalamnya nggak pakai sarung, nggak. Dalamnya sudah nggak ada apa-apa.
Pokoknya betul-betul AC alami sudah. Nggak pakai apa-apa sudah. Panjenengan tidak pakai apa-apa. Tanggal 6 nggak pakai apa-apa, pakaian ihram saja. Tanggal 7 pakai pakaian ihram. Tanggal 8 itu panjenengan bersiap-siap untuk menunaikan rukun haji yang paling besar, yaitu wukuf di Arafah. Tanggal 8 sudah berapa hari itu? 6 hari. Dari tanggal 2 tadi berangkat sampai tanggal 8 sudah 6 hari. Kebayang dereng? Kebayang mudahnya nih? Enteng atau berat? Berat. Baru membayangkan saja sudah berat, apalagi menjalani ini. Kemudian selesai tanggal 8 itu dikumpulkan, nunggu antrian. Nanti panjenengan akan dipanggil sesuai dengan kloter dan rombongannya. Kloter 78 SUB, rombongan ketiga masuk bis untuk menuju ke Arafah. Panjenengan pakai kain ihram. Ibu-ibu ada yang bawa mukena, bawa sajadah, bawa indomie, bawa popmi, bawa apa begitu. Bapak-bapaknya juga sama. Berangkat bergandengan, naik bis. Bisnya itu untuk semua maktab hanya ada 12, dibagi 10 kloter. Jadi pasti ada yang berdiri. Nanti berdiri, pegang begini, pegangan. Kayak naik bis Surabaya itu. Jadi kalau panjenengan mau latihan, monggo. Tapi sambil berdiri, yang ibu-ibu boleh sambil duduk. Begini nanti direm, berhenti. Ngeremnya itu nggak seperti supir Surabaya. Supirnya supir Arab juga, jadi agak tergesa-gesa. Kadang supirnya kalau yang cerdas, dia juga pakai pakaian ihram karena mau ikutan haji. Tanggal 8 berangkat ke Arafah dalam kondisi memakai pakaian ihram. Kemudian sampai sana jam 2, jam 3, jam 4, ada yang jam 9 malam. Kemudian panjenengan istirahat di sana, tidur. Ganti baju, boten, pakai pakaian ihram. Tidurnya di mana? Tidurnya di sini. Nah, itu. Cuman ada karpetnya. Kalau kemarin itu ada kasurnya, ditambah kasur. Panjenengan tidur begitu itu. Ini hati-hati bapak-bapak, karena tidak ada alat pengaman, tidak ada alarm anti maling itu. Panjenengan harus jaga betul. Kadang mohon maaf, ini mohon maaf sekali itu. Jadi kepalanya di sana, di sini kepala lagi itu. Nanti yang putri di sebelah sini. Kalau kayak ini losan panjang, sebelah sana putra, sebelah sini putri. Sebelah sana putra, sana kepala, sini kepala. Jadi kalau dia nguap begini lihat ke atas, masya Allah, seperti hutan alam raya ini. Misalkan begitu itu. Itu banyak terjadi. Makanya pentingnya kita belajar memakai kain ihram yang benar. Kalau panjenengan seperti yang kita praktekkan kemarin, insya Allah bisa dimasukkan ke dalam. Nah, sudah aman. Panjenengan tidur. Ya terbuka kalau kemudian saat tidur ya dimaafkan lah. Gitu. Ini ibu-ibu ini ketawanya, masya Allah. Nah, tanggal 8 itu kita masih di Arafah dalam kondisi pakai pakaian ihram. Di situ seperti yang saya gambarkan kemarin, belum ngapa-ngapain. Tanggal 8 itu belum ngapa-ngapain, hanya nginep untuk kemudian persiapan besok siangnya. Malam-malam nggak karu-karuan, jadi panas sekali. Kemudian apa? Lembab badannya, kena AC tapi nggak dingin. Kipas angin juga bukan, AC juga ya nggak tahu lah, pokoknya begitu itu. Jadi mulai seperti yang saya gambarkan kemarin, mulai masuk angin segala macam begitu. Nanti 2:30 kita akan dibangunkan, diminta bangun oleh Yai untuk sholat hajat. Sholat hajat 12 rakaat. Selesainya kira-kira menjelang subuh. Kemudian sholat subuh bersama. Selesai sholat subuh kemudian zikir, baca Quran, kemudian ke toilet, kemudian sarapan, kemudian tidur. Tidur sampai jam 9, 10 dibangunkan, sholat duha 2, 4 rakaat, ada yang 8, terserah.
nanti jam 11, jam 11:15 sudah persiapan untuk wukuf. Wukuf itu kondisinya pergeseran matahari dari tengah-tengah geser begini. Kita wukuf di situ sambil duduk, Bapak Ibu. Duduk sambil baca zikir. Kalau orang-orang nanti ada Al-Ikhlas 100 kali, kemudian tasbih 100 kali sambil duduk. Satu putaran itu bisa 2 jam, 1,5 jam kalau cepat. Ketika putaran pertama itu masih semangat begini, khusyuk sekali, sambil nangis-nangis. Putaran kedua sudah begini, tatapannya sudah kosong. Nanti putaran ketiga sudah begini. Ustaz, sambil tiduran boleh kan? Kalau wirid kok boleh, itu kan. Jangankan tiduran, tidur beneran juga nggak apa-apa. Jadi itu gambarannya. Sampai kapan kita di Arafah dalam kondisi memakai kain ihram? Itu sampai tanggal 9 jam segini, sampai Isya di Arafah. Panas, coba panjenengan pakai. Sekarang saja. Nanti begini, makainya itu. Kalau panjenengan mau latihan, kalau di rumah besok begini nih. Begini saja itu, lapo latihan sesuk doa Arafah. Ini sudah nggak nyaman, panas sekali, keringatnya gatel. Panjenengan mandi, kapan mandi? Mandinya saat tanggal 8 tadi. Tanggal 8 panjenengan mandi sebelum berangkat ke Arafah. Begitu sampai di Arafah, panjenengan nggak sempat mau mandi. Wong kadangan baru ngangkat kain ihram, jongkok sudah digedor. Panjenengan itu di Arafah di Sewu, masuk sambil begini-begini, baru begini. Dor. Kapan mau mandi? Ini tidak menakut-nakuti, biar panjenengan sudah siap. Wah, saya berarti nanti akan begini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita di Arafah sampai jam berapa? Paling cepat dipindah dari Arafah menuju Musdalifah itu paling cepat habis asar sekitar jam 5:30 menjelang maghrib. Tapi rata-rata itu habis maghrib, rata-rata sampai habis Isya, nanti yang terakhir jam 10 malam. Panjenengan sehari semalam tidur di tenda, kena kipas angin, memakai kain ihram panas, yang laki-laki, yang ibu-ibu pakai selondongan tangan, rapi sekali itu, jilbabnya juga rapi, pakai kaos kaki terus begitu. Kemudian dipindah lagi malam-malam naik bis. Naik bisnya juga belum tentu duduk. Kalau tadi yang jatah bisnya itu 12 dikurangi menjadi 10 bis. Karena dikurangi, otomatis kesempatan untuk duduk lebih kecil, sehingga lebih banyak berdirinya. Makanya mohon nanti yang muda-muda itu wajib untuk berdiri. Ngalah itu. Nanti jangan kemudian saya wajahnya muda tetapi aslinya usia sudah tua, betul. Kenapa? Karena berikan kesempatan kepada yang sepuh-sepuh. Perjalanan berapa? Paling lama setengah jam, 15 menit. Tapi kadang macet segala macam bisa sampai 40 menit, 45 menit, maksimal itu 1 jam. Anggap jam 9, jam 8 kita dipindah dari Arafah menuju Musdalifah dalam kondisi memakai kain ihram. Sampai di Arafah, sampai di Musdalifah, panjenengan ditaruh di lapangan terbuka. Kalau tadi ada tendanya, sekarang terbuka beratapkan langit. Kalau pas itu rezekinya bagus, pasti dapat tempat yang ada karpetnya. Kalau tidak, panjenengan angkat-angkat sendiri. Angkat sendiri, karpet gulungan begitu itu yang tebal diangkat bareng-bareng. Nanti begitu ngangkatnya sendiri, yang meroyok untuk duduk banyak sekali. Nah, itu sudah mulai kan agak batin lah.
Kalau orang Surabaya kan tidak afdol kalau tidak misuk itu. Kapan lagi bisa melampiaskan? Nah di situ itu nanti mulai duduk, kemudian sholat maghrib dengan isya di jamak. Kita di situ ada yang tidur, ada yang zikir, ada yang ngelamun, ada yang ya sudah banyak lah. Ada yang sibuk benerin handphone, nyari cas segala macam. Kemudian ada yang nyari kerikil. Sampai jam berapa? Sampai jam 1 malam. Panjenengan beratapkan langit itu dari jam 10 sampai jam 1 malam. Itu di bawah langit dengan mondar-mandir mobil di kanan kiri panjenengan. Jadi Musdalifah itu Bapak Ibu, di seberang situ jalan, di sini ini adalah area terbuka. Nanti di belakang tembok ini juga jalan. Jadi di sana jalan kita turun, di sini jalan kita menuju ke Mina. Sampai jam 1. Jam 1 kemudian disuruh berdiri. Berdiri kemana? Ke pintu keluar, ngantri bis. Tadi bis pertama berapa? 12. Turun jadi 10. Begitu dari Arafah ke Mina turun lagi menjadi 8. Berarti sedikit lebih kecil lagi untuk bisa duduk. Berarti kalau tadi yang muda-muda itu disuruh berdiri, sekarang yang setengah tua juga harus ikhlas untuk berdiri. Makanya kalau badannya itu besar kayak saya itu rugi. Badan besar begitu itu masa nggak sanggup untuk berdiri. Panjenengan berdiri ngantri berapa lama? Paling hanya setengah jam untuk naik bis. Setengah jam, kemudian turun di Mina, mencari kemahnya, ketemu dengan tenda kemahnya, panjenengan masuk itu AC-nya kencang sekali. Tadi kan panasnya campur-campur di Arafah. Kemudian ya dingin ya panas ketika di Musdalifah. Masuk di Mina, di tenda Mina, tendanya sudah bagus, sudah permanen. Di situ AC-nya AC sentral, dinginnya subhanallah, kencang banget anginnya itu. Ada yang kebagian di bawah, persis rezekinya itu mah rezeki anak soleh pokoknya. Tadi langsung kesentrong sama apa? Sama AC. Itu betul dijamin pokoknya masuk angin. Kalau nggak masuk angin, masya Allah, kulitnya itu dari komodo biasanya. Betul, masuk angin. Saya saja yang beberapa kali itu berkesempatan mendampingi para jamaah haji, nggak kuat kalau di bawah itu. Tapi kita kadang nggak bisa milih, karena bis itu ngambil orang dulu. Ternyata orang itu satu tenda dengan kita. Dia masuk ke tenda dulu, dia kapling sudah. Kayak panjenengan diminta keluar dari sini ke depan pintu gerbang ditutup. Setelah itu monggo Bapak Ibu yang mau masuk, ya sudah. Ada yang ngapling di sini yang enak, dekat toilet, dekat pintu keluar segala macam. Kalau datangnya paling lambat ke Mina, nah, dapatnya di tenda itu ya yang tidak strategis itu. Itu kondisinya begitu. Dalam kondisi pakai apa? Pakai kain ihram. Balik berapa hari itu sudah? Tanggal 9 di Mina, tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi pagi dini hari sebelum subuh orang-orang sudah mau baca takbir. Panjenengan itu kedinginan, memakai kain ihram masuk di Mina. Itu tanggal 10. Sebagian orang dalam kondisi fisik yang sudah payah itu langsung berangkat. Langsung berangkat kemana? Langsung berangkat untuk melempar Jumratul Aqobah. Jaraknya kalau dari Mina ke dari tenda di Mina sampai Jumratul Aqobah itu kira-kira 7 kali sekali jalan. Kenapa 7 kali? Jadi Bapak Ibu, saya gambarkan. Ini adalah tempat melempar jumroh di sini. Kemudian ini adalah tenda kita. Nabi itu pernah mengatakan yang disebut sebagai Mina adalah lembah di antara 2 bukit. Ini bukit pertama, ini bukit kedua. Lembah di antara 2 bukit ini, batasnya sampai sini.
Kalau orang yang haji itu semuanya ditaruh di sini, itu nggak cukup. Sehingga pemerintah Saudi itu mengambil kebijakan batas di sini yang berupa gunung itu dibor, dibuat terowongan untuk nyambung sampai sini. Sehingga jamaah haji Indonesia yang baik-baik tidak pernah protes karena takut hajinya tidak mabrur, itu ditempatkan di sini. Kalau jamaah haji Arab di sini, jamaah haji Indonesia di sini, jamaah haji Malaysia agak jauh lagi sedikit karena lebih tidak suka protes. Jadi kalau mau jalan Bapak Ibu, jangan jalan dari sini, melempar jumroh, begini, sampai di sini melempar jumroh, selesai, kemudian pulang lagi. Satu berangkat, perjalanan berangkat itu 7 kilo, pulang pergi berapa? 14 kilo. Kalau sambil capeknya ya 15 kilo lah. Dengan muter-muter nyari ditutup segala macam, itu anggap 15 kilo. Ini statusnya bukan Mina, karena ini adalah Musdalifah yang diperluas menjadi Mina. Ini Mina aslinya. Sehingga kemudian di mana hotel kita? Hotel kita itu kira-kira di sini Bapak Ibu. Di sebelah sini. Jarak jalan antara dari tenda, dari hotel kita ke Jamarot, ke tempat melempar jumroh, itu mungkin sama 3-4 kilo. Berarti sama antara dari hotel ke tempat melempar jumroh dengan tempat melempar jumroh menuju tenda. Biasanya kita itu pulang. Maksudnya pulang, kalau normalnya haji berangkat dari tenda di Mina itu jalan kaki, rame-rame, melempar jumroh selesai, kemudian pulang lagi ke sini. Kalau kita enggak, kita berangkat. Kapan berangkatnya? Tanggal 10 Dzulhijjah habis Isya jam 9. Jadi misalkan hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, berarti nanti jam 9 kita berangkat melempar jumroh dari sini. Berangkat. Berapa kilo? 7 kilo. 7 kilo sampai di sini, kemudian melempar jumroh, istirahat sambil diniatkan untuk mabit di Mina. Selesai mabit di Mina, kemudian kira-kira jam 1:30 kita kemudian pulang. Kemana? Ke hotel. Mestinya tadi kemana? Kalau jamaah haji yang lain kembali ke tenda. Kenapa kita tidak kembali ke tenda, tetapi kembali ke hotel? Kalau ke tenda itu 7 kilo, kalau ke hotel itu 4-5 kilo. Pertama, jaraknya lebih dekat. Yang kedua, panjenengan istirahatnya lebih nyaman, mendengkurnya itu maksimal. Betul, los nggak rewel itu, jos udah gitu. Kemudian panjenengan tidak perlu berebut dengan orang-orang yang tidak dikenal. Berebutnya cukup dengan teman satu kamar. Itu gampang, sama-sama orang Surabaya. Aku sih yo, solek boleh tak ganti sampai lontong kupang. Oke, kalau aku sih nggak bobo. Itu masih bisa. Itu alasan kenapa nanti kita akan pulang. Jadi dari tempat melempar jumroh yang disebut sebagai Jamarot, kita akan pulang. Banyakkah orang-orang yang begitu? Banyak. Nanti padat sekali. Jalan ke sini padat, jalan ke sini juga padat. Semuanya padat. Begitu kita tanggal 10 malam 11 berarti ini. Tanggal 10 malam 11 jam 10 malam kita sudah melempar Jumratul Aqobah. Kemudian artinya kita sudah tahallul awal. Ketika sudah tahallul awal, kita pulang sampai hotel, baru ininya dilepas, kain ihramnya dilepas. Berarti berapa hari? Berapa hari kalau haji ifrad tadi? 9 hari. Ayo bintang-bintang sini satu. 9 hari pakai kain ihram. Saya baru sekitar 15 menit sudah basah semua ya, pakai kain ihram. Panjenengan 9 hari kalau hajinya haji ifrad. Lo kan menakut-nakuti, berarti seperti Pak Soeharto sukanya menakut-nakuti. Bukan menakut-nakuti.
Karena kalau sudah diniatkan tidak bisa di cancel. Seperti di ATM itu panjangan, tekan PIN, keluar angka berapa uangnya, diketik ditekan enter, nggak jadi, belum sakit, sudah keluar uangnya. Kalau kita sudah niat haji ifrad, ya sudah haji ifrad diselesaikan.